Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana walil mu'minina faraja wa faraha wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, al-mukarramun, para yai, para alim, para masyayikh, para sepuh bin sepuh, segenap hadirin yang sangat-sangat kami muliakan, wabil khusus yang kami muliakan rekan kami Bapak Rudi atau Bapak Al-Mukarram, Bapak Mustafa, serta kedua mempelai yang amat berbahagia, dan juga mohon izin pada Al-Mukarram Kiai Sahrawi Salam, Kiai Zakaria, serta di samping kami Muqassimul Awqat Al-Mukarram Kiai Haji Malkur Tamiri. Kami berharap bahwa ngaji ini ada manfaatnya. Amin. Saya itu paling repot diundang ke sini karena saya tahu ya Sohibul Hajah ini teretan saya. Biasanya juga memberikan nasihat di mana-mana. Mak saya ini. Tapi mungkin dipikir-pikir nggak, tukang cukur itu kalau nyukur dirinya sendiri kurang nyaman gitu ya. Sehingga saya yang diminta untuk sedikit memberikan nasihat untuk dua mempelai berbahagia. Juga tentu untuk tim suksesnya Rasulullah ini, para tim sholawat yang luar biasa. Sejak awal tadi tampil luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini seluruhnya mabungah di Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik yang punya hajat, baik kita yang mendatang undangan, lebih-lebih kemantan berdua. Kenapa ini penting kita sampaikan? Karena salah satu di antara pesannya Rasulullah SAW, tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Oh kama qala sallallahu. Kamu nikah, kamu punya keturunan, aku ingin banggakan kamu sebagai umatku pada hari kiamat. Subhanallah, betapa agungnya ketika mimpi kita benih cuma dibanggakan oleh pemerintah, dibanggakan oleh keluarga, dibanggakan masyarakat, tapi bisa mabungah dari Rasulullah Sallallahu. Kalau keluarga kita, anak kita, mantu kita, cucu kita bisa bangga dari bahkan Kanjeng Nabi, itu segala-galanya. Amin ya Rabbal. Maka dari itu mari kita mulai. Pertama, tadi saya berbisik, sekarang sudah ganda campuran ya mas, gitu. Kok enggak paham gitu. Kalau bulu tangkis itu kan biasanya ada pemain tunggal, ada pemain ganda campuran ya. Ini sekarang udah ganda campuran ya. Maka doa bersama-sama ini kita panjatkan yang derek apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Sallallahu. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang lebih umum dari sebatas kemantan anyar, mereka kangkui kemantan saya laju, kangkui kemantan saya tahun berapa pun nikah, itu ada. Dan ini sungguh satu anugerah yang luar biasa, peparing dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menjodohkan kita dengan pasangan kita, ternyata dilengkapi dengan satu sikap, jimat, jimat. Ada jimat, jangan GR, jangan terlalu pede. Dengan jimat ini insya Allah yakin.
nanti ada sesuatu yang dirasakan. Ya, percaya Sarawi. Saya sudah 2 kali jadi kemantan, jadi pengalaman sama dia sekali. Ya, jadi begini loh ya. Ternyata kalaulah pertemuan antara seorang dengan jodohnya itu hampir seluruh ayat Quran menyebut itu adalah wis pinesti deningang merubeng dumati. Itu adalah sudah merupakan ketentuan takdir qadha dari Allah Subhanahu wa taala. Hampir seluruh ayat kaitan dengan perjodohan itu. Ya. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqakum minha zawjaha. Hampir semuanya khalaqakum. Nah, ternyata setelah dari nangkaan bertemu dengan kademangan ini, gitu ya. Jangan GR dulu. Kadang-kadang satu keluarga, satu kandungan saja tak becik, tak rukun. Mohon maaf ya. Ya. Saya menyaksikan dan ya salah bisa dibuktikan. Tapi walaupun yang satu dari kita masuk Semarang ya, kan satu kecamatan ya. Ki Semak Karang, Marutena itu cuma nangkaan kanton kan semak gitu ya. Jangan masalah semaknya, kepanikah menariknya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahu adzim. Jadi jelas dibuka di situ walladzina yaquluna. Dawuhnya Kiai Mazkur ini yaquluna itu adalah bentuk fi'il mudhari', fil hal wal mustaqbal. Present tense atau present continuous tense. Artinya kalau kita yakoh sebagai hambanya yang maha pemurah, ibadur rahman, maka ini menjadi bacaan wajib kita. Ini menjadi bacaan yang terus kita baca. Dan semakin banyak kita baca, semakin terasa buahnya. Mohon maaf, saya pikir itu cukup ketika habis maghrib atau habis subuh. Setelah guru kami menasihati kami, hati-hati, jangan kurang 10 kali kamu baca dalam sehari semalam. Subhanallah, indahnya. Ya. Doa ini baca 10 kali. Hilang rasa GR kita, merasa gede rasa kita, kalau pede enggak. Rabbana duh Gusti, wahai Tuhan kami, berikanlah lana untuk kami min azwajina, dari pasangan kami, dari jodoh kami, istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, anak mantoh kompoi, qurrata ayun, menyejukkan pandangan kami, menyenangkan hati kami. Waja'alna, dan jadikanlah kami lil muttaqina imama, untuk orang-orang yang bertakwa sebagai imam, sebagai pemimpin. Subhanallah, kalau kita resapi, kita renungkan, inilah sebenarnya visi dalam pernikahan itu. Kalau disebut bahwa pernikahan ini adalah ibadah yang paling istimewa, ibadah yang pertama ada sebelum ada perintah sholat, sebelum ada perintah haji, umroh, zakat, itu sudah ada mulai dari surga. Doa ayah ibu kita, ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Ternyata itu terus sampai nanti kembali ke surga, tetap pernikahan ini ada. Ya. Dalam surat Yasin yang biasa kita baca kalau malam Jumat itu, ya tidak hanya malam Jumat. Ya. Benar? Inna ashabal jannatil yawma fi syulin faqihu hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqin. Jadi ketika ibadah yang lain semua sudah halas, sudah selesai, maka pernikahan masih tetap ada sampai ke surga.
Nah, untuk itu mari coba kita rasakan visi atau semacam mimpi besar bagi orang yang dipertemukan jodohnya. Ya. Kalau yang pertama digambarkan bagaimana suami istri ini terasa qurrata a'yun, terasa indah. Ini masih dalam tingkat seolah-olah bunga atau kembang-kembang di dalam kehidupan. Kalau sampai nanti disemertakan oleh Allah ada keturunan, sudah mulai nampak buah di balik kembang yang mekar itu. Dan puncaknya ketika waj'alna lil muttaqina imama, inilah sebenarnya panen raya yang sudah tercapai ketika dirinya, putra-putrinya, keluarganya semua bareng-bareng menjadi ahli surga. Karena dalam salah satu ayat, ya banyak ayat dalam Al-Quran, ya, watilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga, ya, allati nurithu, yang kami wariskan, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Siapa mereka? Man kana taqiyya, orang yang bertakwa, orang yang muttaqin, maka dia menjadi ahli surga. Bahkan satu ikatan yang kelihatannya luar biasa, itu pun tidak ada jaminan bagaimana ikatan itu langgeng kecuali ikatan ketakwaan. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Jadi ikatan takwa. Maka dari itu, untuk bagaimana tetap memelihara cinta kasih, tetap bagaimana yang merawat cinta kasih kita sampai ke surga, inilah satu di antara amalan kita. Rabbana hablana, Gusti paringi untuk kami, min azwajina, pasangan kami. Kalau suami yang baca berarti mendoakan istri, kalau istri yang baca berarti mendoakan suami. Wa dzurriyyatina, anak turun kami, bukan auladina saja, anak sampai kompoi, cicit dan seterusnya. Qurrata a'yun, menyejukkan pandangan kami, menyenangkan hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami imam, pemuka dari orang-orang yang bertakwa. Subhanallah, begitu lengkapnya, ya. Walaupun lebih dari doa itu ada satu ikhtiar, ada satu usaha bagaimana suami istri ini akan tetap terpelihara. Ketika suami sadar ayatnya laki-laki itu adalah wa ashiruhunna bil ma'ruf, ya, pergauli sebaik-baiknya istrimu, ya, ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli dengan sebaik-baiknya istrimu. Dalam ungkapan yang lain, kalau terroneng, siapa umat Kanjeng Nabi semuljah nih, ya, ma akraman nisa illa karimun, ya, wa ma hanahuna illa laimun. Orang laki sih bisa memuliakan pada istrinya, itulah orang yang mulia. Dawuhnya Gusti Kanjeng Nabi sallallahu. Jadi ketika suami sadar ayat yang selalu saya jaga dalam hidup saya adalah wa ashiruhunna bil ma'ruf, ya, saya akan muliakan, akan pergauli sebaik-baiknya istri saya. Sementara sebaliknya ayatnya istri yang baik adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Istri sadar suamikulah yang akan nuntun diriku menuju surga Allah. Amin ya rabbal. Ya, jangan dibalik. Laki-laki ping ada istrinya, ya, dek misalnya, ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ring laki lanang Allah menang, wedok gawe ndodok. Oh, jangan. Jadi ayatnya laki-laki itu wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ayatnya perempuan itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya. Nah, kalau ini bisa terjaga dengan baik, insyaallah qurrata a'yun dalam keluarga itu. Pun yang kedua tadi disebut, ketika kita memimpikan, mendambakan, mengharapkan anak, mantu, cucu, zuriat kita menyejukkan hati kita, menyenangkan diri kita, bukan hanya saat ini di sini, tapi mudah-mudahan sampai di surga kelak. Amin ya rabbal. Ini bukan pekerjaan kecil.
Ini adalah satu konsep besar. Ya, kita hantarkan tumbuh kembangnya anak-anak kita menjadi anak-anak yang nanti mabungah, dibanggakan oleh Gusti Kanjeng Nabi Sallallahu. Ya, bukannya kita tidak syukur kalau anak kita diterima di Akabri misalnya. Ya, kalau anak kita dilantik menjadi, dikukuhkan menjadi komandan batalion banyak, tapi belum apa-apa dibanding ketika anak kita dianggap oleh Kanjeng Nabi sebagai umatnya yang mabungah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling akhir sekali lagi, waja'alna lil muttaqina imama. Kalau seseorang meniti karirnya, beraneka ragam karir telah ditekuninya, baik secara formal maupun tidak formal, sah-sah saja, bagus itu. Tapi setinggi-tinggi karir adalah ketika waja'alna lil muttaqina. Sebagai orang laki-laki, dia siap untuk nuntun keluarganya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun jabatannya sudah dicapai, sebelum ini dicapai, rasanya masih tetap masih beda seorang. Masih ada yang kita rasakan si ganjel, atau bahasa Jawanya itu belum terpenuhi. Yani bagaimana kita akan bisa menjadi cermin baik pada keluarga kita, bisa menjadi penuntun baik untuk semua anak cucu kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah satu doa yang ada dalam surah Al-Furqan ya, ayat 74-nya. Saya ngajak, monggo kita baca bersama-sama. Dicoba. Pertama kita Fatihah kanggui pasangan masing-masing. Ya, bagi yang belum punya pasangan ya. Bagian teman. Mari kita Fatihah kali ini. Kadang-kadang ke murid Fatihah, ke guru Fatihah, kurang sepuh Fatihah, ke istrinya sendiri. Wah, kadang-kadang ini ya tak mau diuntung ini. Mari kita Fatihah pada keluarga kita masing-masing, istri kita. Kita nyo'on reksa sareng Allah, kita nyo'on mudah-mudahan dilembutkan hatinya, diparingi oleh Allah bisa mendampingi kita, membimbing putra-putri kita menuju surga Allah. Al-Fatihah. Ar-Rahman-Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kita tambah bagi yang sudah punya putra mungkin, apalagi sampai punya mantu, cucu, Fatihah ini spesial untuk zuriyah kita. Walaupun putra kita sudah dititipkan di pendidikan yang terbaik, di pesantren sebagainya, mari tetap pengarep-pengatero ini tetap dia akan padam bahwa anak kita, zuriyah kita adalah qurrata ayun, mabungah pada ring sepona, mabungah pada orang tuanya, dan puncaknya bisa mabungah dari Gusti Kanjeng Nabi Sallallahu. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf dan terima kasih. Ini mestinya beliau yang menyampaikan, hanya karena mungkin tak nyaman itu ya nasihati mantoh ini. Ya biar saya yang mewakili sementara. Mohon maaf sekali lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.